Halo, nama saya Iger D. Ardika Arimbawa Tangkas dengan NPM 4525210080. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil topik teori saya, itu topik teori nomor 38, struktur data hierarki, heap tree, dan atau heap sort secara descending, tanpa inputan. Nah, pertama, apa itu heap tree? Nah, heap tree adalah struktur data berbasis pohon biner atau binary tree yang wajib memenuhi kedua aturan, bersifat complete binary tree dan memiliki properti khusus, yaitu nilai node parent selalu besar daripada childnya atau max heap, atau node parent lebih kecil daripada node childnya, atau bisa disebut dengan min heap. Nah, heap tree berbentuk dua, yaitu satu minimum heap tree seperti ini, yaitu kecil sampai besar, yaitu parentnya lebih kecil daripada childnya, dan selanjutnya maximum heap tree, yaitu parentnya selalu besar daripada childnya. Nah, apa aja operasi dalam heap tree? Ya, yang operasi dalam heap tree dibagi menjadi dua, penambahan dan penghapusan. Dalam penambahan adalah sebuah operasi dalam heap tree yang berkaitan dengan menambahkan simpul baru. Nah, sedangkan penghapusan adalah itu menghapuskan simpul pada heap tree. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh penambahan simpul. Yang pertama, kita akan menambahkan 47. Dan selanjutnya kita akan memindahkan 47 karena kan ini max heap, jadi 47 kan nomornya lebih besar daripada value-nya lebih besar daripada 41, jadi kita menaikkan ke atas. Nah, selanjutnya untuk contoh penghapusan simpul, kita menggunakan min heap ya. Pertama, kita menghapus 13. Nah, selanjutnya kita pisahkan 29 ini. Selanjutnya kita pindahkan 16 dan 19 karena 16 lebih besar daripada 21, kita pindahkan ke atas. Dan karena 19 lebih besar daripada 68, lebih kecil, maaf, lebih kecil daripada 68, jadi kita naikkan ke atas. Nah, karena di tempat 19 sebelumnya kosong, kita akan pindahkan 29 ke situ. Nah, sekarang heap sort. Heap sort adalah metode organisir yang bekerja dengan cara menukar nilai root ke level yang paling rendah. Nah, untuk contohnya saya akan menggunakan max descending dan dalam bentuk ini. Nah, ini bentuk awalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membandingkan parent dengan childnya dari kiri ke kanan, kanan atau ke kiri, saya lupa. 41 akan dibandingkan dengan 36. Nah, karena kan max heap, jadi 41 akan dibandingkan dengan 36 jika ia lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena 41 lebih besar daripada 46, tidak harus ada pemindahan. Sama seperti yang tadi, sama lagi, dan sama lagi. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan simpul. Pertama kita awalkan dengan, karena 97 sudah paling besar, kita akan memindahkan simpulnya. Jadi yang kita akan lakukan, eh, kita akan membandingkan yang parentnya dengan childnya. Yang lebih besar dari 53 dan 59 akan pindah ke tempat 93 yang sekarang. Nah, karena 59 yang lebih besar, kita akan pindahkan 59 ke sini. Nah, selanjutnya kan 58 tempatnya di sini sebelumnya, kita akan naikkan ke 59 dan 97 yang besar ini kita akan pindahkan ke sini. Dan karena kita menghilangkan simpulnya, ya garisnya tidak ada. Selanjutnya kita lakukan yang sama, kita pilih yang lebih besar cari yang lebih besar yang mana. Kan dari antara kedua ini, kan 58 lebih besar, kita pindahkan 59-nya ke area 31 karena 58 akan pindah ke 59 dan 31 akan menggantikan 58. Seperti ini. Selanjutnya di antara kedua ini, 53 yang lebih besar dan 53 ke atas, 53 ke atas, 3 ke atas, 41 ke 53, 36 ke 41. Nah, 58 akan pindah ke bawah. Nah, oke. Dan di antara kedua ini, 41, dan di antara kedua ini, 41 dan 31, bisa 41 lagi. 41 pindah ke sini. Nah, jadi yang harus diganti di antara 26 dan 36.
Yang 36 lebih besar, jadi 36 akan menggantikan 41. Nah, 53 taruh sini. Nah, yang kedua ini 36 lebih besar lagi. Kita 36 akan ke 41, 26 hanya ada satu-satunya child yang masih mempunyai simpul, jadi dia akan menggantikan 36. Nah, di antara kedua ini yang lebih besar adalah 21, jadi dia akan menggantikan 26. Jadi 41 akan menggantikan posisinya di sini. Nah, di antara kedua ini 31 yang lebih besar. Nah, jadi 31 akan menggantikan 36 dan sebaliknya. Nah, karena sini udah lurus akan menggantikan. Jadi 31 pindah ke tempat 16 dan 16 menggantikan 21, 21 menggantikan 26, 26 menggantikan 31. Dan seterusnya sampai simpul habis. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan C++ heap-tree. Nah, codingan ini terdiri atas dua fungsi dan satu fungsi utama. Untuk fungsi pertamanya adalah fungsi dheap dalam parameter DKNArray, DN, dan DI. Nah, untuk variabelnya yang sudah berisi adalah D kan besar sama dengan DI, D kiri sama dengan 2 kali DI plus 1, D kanan sama dengan 2 kali DI plus 2. Nah, untuk yang if pertama, if D kiri lebih kecil daripada DN dan dekan array dalam parameter D kiri lebih kecil daripada dekan array dalam parameter dekan besar akan menggantikan isinya menjadi D kiri. Jadi jika nilai D besar yang DI ini, isinya akan diganti dengan isi D kiri. Oke. Jika D kanan lebih kecil daripada DN, dan dekan array dalam parameter D kanan lebih kecil daripada dekan array dalam parameter dekan besar akan diganti nilainya dengan dekan kanan. Nah, jika kedua ini sudah diselesaikan, akan dilanjutkan dengan ini. Dekan besar tidak sama jika dekan besar tidak sama dengan DI, maka akan dilakukan yang ini. Pertama, dtemp sama dengan dekan array dalam parameter DI. Dtemp ini adalah penyimpanan sementara untuk nilai-nilai yang ada. Jadi dekan array yang dalam parameter DI ini akan sementara dipindahkan ke temporary ini. Nah, nilai dekan array DI akan disamakan dengan dekan array paling besar, dekan besar. Nah, jika dekan besar ini sudah ada, jadi dekan besar ini akan pindahkan di dtemp. Setelah itu selesai, fungsi ini akan dipanggil lagi dengan parameter dekan array, dn, dan dekan besar. Nah, selanjutnya fungsi kedua, desort heap, dengan parameter dekan array dan dn. Nah, untuk yang form pertama, selama DI lebih besar sama dengan 0, DI-nya adalah DI-nya adalah DN dibagi 2 min 1, akan dipanggil fungsi dheap dengan parameter dekan array, dn, dan DI. Nah, jika itu tidak dijalankan, akan dijalankan for yang selanjutnya. Dan for-nya juga sama selama DI lebih besar sama dengan 0, dan DI adalah DN min 1. Nah, jika itu benar, yang akan dengan codingan line 4 lain ini. Nah, dtemp sama dengan dekan array 0. Nah, dekan array 0 berarti dtemp yang ini, line yang ini berarti nilai pertama itu nilai dekan array 0 akan dimasukkan ke dtemp dulu. Maksudnya dekan array yang pertama akan dimasukkan di dekan array DI. DI adalah dalam fungsi ini adalah total nilainya. Berarti kan ini ada 10 angka yang akan masuk ke nilai yang 10. Nah, dekan array yang ke-10 ini akan masukkan ke dtemp. Nah, selanjutnya jika yang itu sudah, akan memanggil lagi fungsi dheap dalam parameter dekan array, DI, dan yang 0, yaitu nilai pertama. Selanjutnya untuk fungsi utama, ada deklarasi variabel yang berisi udah ada isinya, dekan array sama dengan 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 77, dan 9. Selanjutnya DN sama dengan 10. Nah, yang pertama akan dilakukan akan menampilkan data sebelum diurutkan. Nah, ada for-nya ini
selama DI lebih kecil daripada DN, DI itu adalah 0, berarti DI yang kalau digunakan dengan Dekan array ini, DI berarti nilai pertama itu 22. Berarti ini akan mencetak dari 22, habis itu selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah dicetak nilai yang dalam array yang ini sesuai DI akan memanggil desort heap. Nah, desort heap dalam parameter Dekan array dan DN. Nah, setelah itu akan menampilkan datanya setelah diurutkan itu dengan parameter for yang sama dan menampilkan Dekan array. Jadi akan menampilkan ya nilai yang ini, nilai yang atas ini setelah diurutkan dalam fungsi desort heap ini. Nah, untuk runningnya seperti ini, dan urutannya 22, 7, 6, 6, 28, 11, 63, 24, 12, 7, 7, 9, 9. Setelah diurutkan heap sort, yaitu diurutkan descending sesuai topiknya, jadi 99, 77, 66, 63, 28, 24, 22, 12, 11, 7. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pseudocode dan algoritmanya. Nah, untuk pseudocode yang ini, untuk deklarasi fungsi dheap dalam parameter Dekan array, dn, dan di, Dekan array, dn, di, dtemp, Dekan besar, d kiri, d kanan adalah int. Nah, untuk isi variabelnya, Dekan besar sama dengan di, d kiri sama dengan 2 kali di plus 1, d kanan sama dengan 2 kali di plus 2. Nah, untuk if pertama, if d kiri lebih kecil daripada dn, dan Dekan array dalam parameter d kiri lebih kecil daripada Dekan array dalam parameter Dekan besar akan menjadi d kiri. Jika d kanan lebih kecil daripada dn, dan Dekan array dalam parameter d kanan lebih kecil daripada Dekan array dalam parameter Dekan besar akan menjadi Dekan kanan. Nah, jika Dekan besar tidak sama dengan di, akan melanjutkan dengan dtemp sama dengan Dekan array dalam parameter di. Nah, Dekan array dalam parameter di akan menjadi sama dengan Dekan array dalam parameter Dekan besar. Nah, Dekan array dalam parameter Dekan besar sama dengan dtemp. Selanjutnya akan memanggil fungsi dheap dalam parameter Dekan array, dn, dan Dekan besar. Dan if yang ini untuk if ini, if ini untuk yang if yang ini, dan if ini untuk if yang ini. Selanjutnya ada deklarasi fungsi desort heap dalam parameter Dekan array dan dn. Dekan array, dn, dtemp, dan di adalah int. Selama di lebih besar sama dengan 0, di-nya ini dn per 2 min 1 akan memanggil fungsi dheap dalam parameter Dekan array, dn, dan di. Selama di lebih besar sama dengan 0, di-nya adalah dn min 1, akan melanjutkan dengan dtemp sama dengan Dekan array dalam parameter 0. Dekan array dalam parameter 0 sama dengan Dekan array dalam parameter di. Dekan array dalam parameter di sama dengan dtemp. Selanjutnya akan memanggil fungsi dheap dalam parameter Dekan array, di, dan 0. Selanjutnya ada and for ini untuk for ini, and for ini untuk for ini. Selanjutnya ada fungsi utama, deklarasi variabelnya adalah Dekan array, dn, dan di adalah int. Nah, untuk isi Dekan array ada 22, 7, 66, sampai 99. Nah, untuk isi di, dn sama dengan 10. Nah, dan for ini, selama di lebih kecil daripada dn, di-nya adalah 0, yang akan mencetak Dekan array dalam parameter di, dan selanjutnya akan memasukkan isi Dekan array dalam parameter di ini ke dalam fungsi desort heap dalam parameter Dekan array dn. Nah, selanjutnya setelah itu, selama di lebih kecil daripada dn, sama seperti yang di atas ini, akan mencetak Dekan array dalam parameter di yang sudah disort dalam sort heap ini. Selanjutnya ada algoritmanya. Sama seperti yang tadi, ini adalah pembuatan fungsinya, ini isi variabelnya, if yang pertama, if yang kiri, Dekan besar jika if yang ini benar, dan if yang kanan,
dekan besar jika kanan yang benar, dan dekan besar jika jika dekan besar sama dengan DI tidak sama dengan DI, dan ini detemp sama dengan dekan array dalam parameter DI, dekan array dalam parameter DI sama dengan dekan array dalam parameter dan seterusnya sampai memanggil fungsi dheap sama dengan dekan array. Selanjutnya untuk memanggil fungsi dheap dalam parameter dekan array, dn, dan dekan besar. Kita membuat fungsi desort heap dalam parameter dekan array dan dn. Nah, isinya, dan ini untuk for-nya di sama dengan dn per 2 min 1 selama di lebih besar sama dengan 0 memanggil fungsi 16 sampai 25. Nah, mulai 17 seharusnya. 17 yang ini sampai 25. Jika tidak akan memanggil 26. Untuk mempetak. Selanjutnya akan memanggil fungsi dheap dekan dalam parameter dekan array dan di. Dan ini yang 18 untuk for yang 19. di sama dengan dn min 1. di jika di sama dengan lebih besar sama dengan 0 akan mengerjakan baris 20 yang ini sampai 24 selanjutnya. Jika tidak baris 26. Nah, di temp sama dengan dekan array dalam parameter 0. Jika array dalam parameter 0 sama dengan dekan array dalam parameter di. Nah, dekan array dalam parameter di sama dengan detemp. Kita akan memanggil fungsi dheap dalam parameter dekan array, di, dan 0. Untuk yang for sebelumnya ini ada min-nya. Nah, selanjutnya ini ada mulai dari baris 26 ini adalah fungsi utama, dan ini adalah isi variabel dari fungsi utamanya, dekan array, dan ini dn, dan di yang ini untuk for yang 29 ini. Selama di lebih kecil daripada dn akan mengerjakan baris 30 yang ini sampai 36 yang ini. Dan 36 ini ada d++ untuk fungsi untuk for yang 29, dan jika tidak akan mengerjakan baris 37 yaitu selesai. Nah, untuk baris 30 akan mencetak dekan array sesuai di dan parameter di sesuai di-nya ini. Jadi kalau di-nya 0 akan mencetak di pertama selanjutnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah mencetak ini akan memanggil fungsi desort heap dalam parameter array dan dn. Nah, di yang 0 ini adalah bagian dari yang for di lebih kecil pada dn yang ini, nah 34 sampai 35. Nah, selama di lebih kecil pada dn mengerjakan baris 34 sampai 35. Jika tidak baris 37. Nah, 34 ini akan mencetak adalah dekan array, pokoknya heap tree yang sudah disort melalui heap sort ini, dan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa seterusnya. Sampai jumpa selanjutnya.